Kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami setiap umat-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang memperkenankan kami hari ini untuk kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk beribadah bersama di hari Jumat Agung ini. Hari peringatan akan kematian-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hadirlah dalam peribadahan kami. Kuasailah Roh Kudus-Mu hidup dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan kami, bisa menjadi penolong hidup kami dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Jumat Agung, ma vanertede faamate Yesu, terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira 3 jam berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saya sapa kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Satu tema perenungan kita lagi pada hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020,
adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Sekali lagi, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini virus corona telah menempatkan kita di bawah bayang-bayang kematian, kecemasan, ketakutan, dan juga diselimuti kegelapan yang mencekam. Ditambah dengan dampak dari corona, tidak hanya soal pakai masker kalau keluar, atau cuci tangan sesering mungkin, atau penyemprotan rumah dan fasilitas umum, atau terpaksa kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, bahkan sekarang mulai mengalami kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok, harga sudah mulai melambung tinggi. Mungkin ada yang terpaksa kembali ke Nias karena di PHK, atau anak-anak kita yang sekolahnya diliburkan, atau belajar online. Kita sungguh merasakan seperti berada dalam bayang-bayang kematian, bagaikan berjalan di lembah kekelaman yang sangat mencekam. Dalam kondisi tersebut, kita berteriak, "Hana eroi do baso ayah, hana elulu do baba ateki ko baso ayah." Atau kata pendek, "Heso ayah, tolo ama, helo balangi, Eli Eli lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sesungguhnya pengalaman seperti berjalan dalam lembah kekelaman bukanlah baru sekarang ini. Ia telah menjadi bagian kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Daud pernah mengalaminya ketika ia hendak dibinasakan oleh musuh-musuhnya dan terakhir oleh putranya sendiri, Absalom. Sehingga Mazmur 22 ayat 1 mencatat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Mazmur ini sangat disenangi dan sering dipakai oleh bangsa Israel ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang ke Babel. Mereka bertanya, "Mengapa engkau membiarkan kami menderita? Mengapa engkau membiarkan kami dipermalukan ya Tuhan? Di mana engkau? Mengapa engkau biarkan kami dibuang dan dihina di Babel?" Inilah pengalaman bangsa Israel, merasa ditinggalkan oleh Allah, merasa bahwa Allah tidak peduli atas hidup mereka, walaupun sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan tak pernah meninggalkan umatnya. Justru manusialah yang meninggalkan Allah, manusialah yang mengikuti keinginan hatinya dan berjalan dalam kegelapan. Bagaimana dengan Yesus yang ditangkap dan diadili? Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mengendarai keledai, orang banyak bersorak-sorak, "Hosana bagi anak Daud." Tetapi di depan pengadilan, mereka berteriak, "Salibkan dia." Ia dihina, disiksa, dihianati, disangkal, hingga disalibkan di Golgota. Ia berteriak, "Eli, Eli lama sabachthani." Apa artinya ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Yesus taat pada kehendak Bapa. Kehendak Allah ialah melaksanakan penghukuman akibat dosa karena keadilannya. Tetapi sekaligus Allah Maha Pengasih. Ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari hukuman kematian.
Cinta kasih Allah itulah yang diwujudkan oleh Yesus Kristus melalui ketaatannya sehingga ia rela mati disalibkan. Pada saat Yesus disalibkan, Alkitab menyatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Apa artinya ini? Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 60 ayat 2, arti kegelapan ialah dosa, pemberontakan manusia yang telah menutupi bumi. Akibat dosa ialah kematian, sebab upah dosa ialah maut. Jadi sesungguhnya kitalah yang telah berdosa dan memberontak karenanya. Dan sebenarnya kitalah sesungguhnya yang dihukum mati. Tetapi oleh karena kasih Yesus yang telah menjadikan kita sahabat, ia rela berkorban untuk keselamatan kita, sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus tidaklah sama dengan kematian manusia pada umumnya. Pada saat kematiannya pun terjadi mukjizat. Kubur terbuka dan orang mati bangkit seperti Lazarus. Tabir bait Allah terbelah, pemisah dihancurkan, dan orang kafir pun para tentara mengaku, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apa arti semuanya ini? Ini menyatakan bahwa kematian Yesus Kristus adalah kematian yang penuh kuasa, yakni kuasa pembebasan, kuasa penebusan, kuasa yang menghidupkan, dan kuasa yang menyelamatkan. Inilah sukacita kita sebagai umat pilihannya dan kesayangannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saat ini melalui ibadah Jumat Agung atau peringatan hari kematian Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, saat ini kita dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sungguh besar di dalam Yesus Kristus yang telah rela menggantikan kita menanggung hukuman, menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Bagaimana kita bersyukur saat ini? Tidak hanya soal memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang kita miliki, tetapi yang paling utama adalah menerima Yesus dalam kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan ini untuk dipimpin oleh-Nya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat setiap manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dan cemas di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun di tengah lembah kekelaman, di tengah bayang-bayang kematian, dan berbagai derita sengsara yang menghimpit hidup kita, ingatlah bahwa Yesus ada bersama dengan kita semua. Marilah kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Dia telah menggantikan kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, hendaknya kita tetap teguh dan bersehati melawan COVID-19 ini. Dan yang terakhir, ketiga adalah mari kita menjalani kecemasan, ketakutan, dan kegelapan dengan pengakuan bahwa setiap kita tidak dapat mengandalkan kemanusiaan kita. Apapun potensi
dan betapapun potensialnya kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam berbagai bentuk status sosial dan lainnya, kemanusiaan kita terbatas dan rapuh. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mampu menjadi pemenang. Marilah kita merenung, saudara-saudara, menghayati firman Tuhan ini dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, dengan atau sesuai dengan tema pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Hanya karena pengorbanan Yesus kita hidup sampai saat ini. Hanya karena pengorbanan Yesus kita ada sampai saat ini. Hanya karena pengorbanan Yesus kita terbebas dari COVID-19 ini. Oleh karena itu, yang menjadi ayat hafalan bagi kita dari Yesaya 53 ayat 4a berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Karena kita, ia rela mati di kayu salib. Karena cintanya bagi kita, ia rela menanggung penderitaan yang luar biasa. Semua karena cintanya bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang telah kita terima, mari kita juga mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Biarlah kita semakin tekun di dalam Dia, dengan memperingati hari peringatan kematiannya ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Firman-Mu yang telah menggugah hati kami, menggugah hidup kami Tuhan, untuk kami kembali mengenang betapa Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati di kayu salib demi kami, demi cinta-Mu untuk kami manusia. Oleh karena itu, kembali ingatkan kami Tuhan akan cinta-Mu yang dalam ini bagi kami, sehingga kami tetap setia kepadamu, tetap bertekun dan percaya hanya di dalam Engkau saja, dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.